Bayangkan jika suatu hari kamu bangun tidur dan dunia mendadak berubah. Harga listrik anjlok, mesin-mesin mobil bisa hidup tanpa bensin, dan negara-negara adidaya mulai saling curiga. Hanya karena satu kristal kecil yang ditemukan di pegunungan terpencil Papua. Temuan ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah kristal plasma alami yang memancarkan energi abadi, tanpa henti, tanpa polusi. Tapi tunggu dulu, kenapa Amerika, China, dan Rusia justru panik dan berebut datang ke Jakarta? Apa yang mereka sembunyikan? Apakah ini akhir dominasi energi fosil dunia? Atau justru awal babak baru perebutan sumber daya di Asia Pasifik? Dan inilah fakta paling gilanya. Indonesia bisa menjadi kiblat energi masa depan dunia, menggeser kekuatan lama hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir kamu akan melihat bagaimana Indonesia bersiap mengubah peta kekuatan global hanya dari satu titik kecil di tanah Papua, dan kenapa temuan ini bisa memicu konflik energi terbesar sejak Perang Teluk. Papua kembali jadi tajuk utama media dunia, bukan karena Freeport, bukan karena emas, tembaga, atau nikel, tapi karena satu hal yang lebih dahsyat, kristal plasma alami. Sebuah struktur kristalin misterius yang ditemukan tim geologi Universitas Cenderawasih bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, pada pertengahan bulan Juli 2025. Benda seukuran biji salak itu, setelah diuji laboratorium, memancarkan medan elektromagnetik stabil tanpa perlu input energi eksternal. Dalam istilah awam, ini adalah bentuk energi abadi. Dan menurut para peneliti, ini bukan buatan manusia. Benda ini terbentuk alami, terkubur selama jutaan tahun di perut tanah Papua. Temuan ini terjadi di kawasan Pegunungan Bintang, pada kedalaman hampir 2.700 meter, saat tim geoteknik sedang melakukan eksplorasi tanah untuk proyek pembangunan jalur Trans Papua, yang dibiayai lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Awalnya kami kira hanya batuan biasa dengan kandungan logam tinggi, tapi saat kami isolasi dalam ruang vakum, benda itu tetap berdenyut elektromagnetik, tidak melemah. Tidak hilang, ujar Profesor Yohanes Waran, Ketua Tim Riset Universitas Cenderawasih, tidak butuh waktu lama. Setelah berita bocor ke media, 3 negara langsung mengirim delegasi teknologi tingkat tinggi ke Indonesia, Amerika, China, dan Rusia. Ketiganya secara terang-terangan meminta akses terhadap kristal plasma tersebut. Duta Besar Amerika untuk Indonesia bahkan secara pribadi bertemu Presiden Prabowo di Istana Bogor. Tidak hanya itu, menurut sumber internal yang tidak bisa disebutkan namanya, ada tawaran tak resmi senilai 2 miliar dolar, sekitar 34 triliun rupiah, hanya untuk mendapatkan hak studi awal selama 1 bulan. Namun Indonesia menolak. Pemerintah menyatakan bahwa semua proses riset akan dilakukan mandiri bersama negara-negara mitra strategis global selatan, seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan. Keputusan itu memicu ketegangan diplomatik. Portal berita The Atlantic melaporkan bahwa Amerika bahkan mempertimbangkan sanksi teknologi terhadap Indonesia bila tidak mau berbagi akses. Jika benar bahwa kristal plasma ini adalah bentuk energi abadi, maka potensi Indonesia untuk menjadi Arab Saudinya energi baru sangat terbuka. Benda ini tidak menghasilkan asap, tidak menghasilkan limbah, tidak butuh reaktor, dan hanya sebesar kepalan tangan, bisa menyalakan satu jaringan listrik setara kota kecil selama lebih dari 12 bulan. Para analis di London menyebut ini sebagai quantum disruption dalam geopolitik energi. Negara-negara penghasil minyak akan terancam. Bahkan raksasa energi seperti ExxonMobil dan Chevron sudah memanggil tim krisisnya untuk menyusun ulang skenario bisnis energi global. Menurut laporan awal, setidaknya ada 72 kristal plasma yang tersebar dalam formasi batuan di kedalaman tanah Papua. Tidak semua bisa diekstraksi dengan mudah, tapi 7 di antaranya sudah berhasil dibawa ke laboratorium utama di Bandung untuk proses analisis lanjutan. Nilai ekonominya belum ada harga pasti, tapi jika satu kristal bisa menggantikan satu pembangkit listrik tenaga gas selama setahun, maka nilai konservatifnya bisa mencapai 500 juta dolar, sekitar 8,5 triliun rupiah per unit. Lalu apa yang terjadi jika seluruh cadangan dikomersialisasikan? Kita bicara potensi kekayaan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun, tanpa polusi, tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil. Masyarakat Indonesia menyambutnya dengan penuh harapan. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran. Sebagian netizen bertanya-tanya,
Apakah ini justru akan membuat Papua jadi target baru perebutan asing? Apakah kita siap menjaga kekayaan ini dari sabotase dan infiltrasi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak berlebihan, karena sejarah telah mengajarkan bahwa setiap kali ada sumber daya strategis ditemukan, maka konflik, campur tangan asing, dan permainan kekuasaan selalu mengikuti. Menanggapi dinamika tersebut, Kementerian Pertahanan langsung bergerak. Dalam rapat terbatas bersama Presiden, Menhan menetapkan bahwa zona pegunungan Bintang diubah statusnya menjadi Objek Vital Nasional Strategis, OVNS, dan akan dijaga oleh gabungan pasukan dari TNI AD, TNI AU, dan Marinir. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo mengatakan, "Kita tidak akan mengulang kesalahan sejarah. Energi masa depan ini harus dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia. Papua bukan hanya masa lalu, tapi masa depan Republik ini. Bagaimana dampaknya ke BRICS dan dunia Islam?" Keputusan Indonesia untuk menggandeng negara-negara global selatan membuka babak baru dalam peta geopolitik energi dunia. Dalam forum BRICS Plus yang akan digelar bulan September di Kazan, Rusia, Indonesia dijadwalkan mempresentasikan temuan ini sebagai proyek multilateral. India dan Uni Emirat Arab sudah menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam riset kolaboratif ini. Bahkan Arab Saudi mengusulkan agar kristal plasma ini dijadikan basis teknologi energi haji dan umroh bebas karbon. 1 minggu setelah kabar temuan kristal plasma Papua meledak ke publik, peta diplomasi internasional mendadak berubah arah. Jika sebelumnya Indonesia dipandang sebagai negara penghasil nikel, sawit, dan batu bara, kini negeri ini menjadi pusat perhatian dalam arena energi kuantum global. Dalam pidato di Forum ASEAN Plus pada akhir bulan Juli 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjual kristal plasma sebagai komoditas mentah. Melainkan, Indonesia hanya akan mengekspor teknologi berbasis energi plasma, hasil olahan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama mitra strategis global. Kita tidak ingin menjadi buruh dalam revolusi energi ini. Kita ingin menjadi pemilik pabriknya, bukan sekadar penggali tambang. Tegas Prabowo disambut tepuk tangan delegasi dari Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Langkah itu jelas menyulut reaksi keras dari negara-negara adidaya. Washington dan Beijing menilai keputusan Indonesia prematur dan tidak inklusif. Namun banyak analis menilai justru inilah momentum kebangkitan poros energi selatan, sebuah penyeimbang dari dominasi energi barat selama lebih dari 1 abad terakhir. Bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia? Pertama, sektor energi nasional akan mengalami transformasi masif. Saat ini, PLN dan Pertamina telah menyiapkan roadmap transisi energi berbasis kristal plasma. Targetnya, pada tahun 2030, setidaknya 50% pembangkit listrik Indonesia tidak lagi menggunakan batu bara atau gas, melainkan kristal plasma sebagai sumber utama energi bersih. Kedua, Indonesia bisa menjadi eksportir teknologi energi plasma. Sudah ada minat dari negara-negara Afrika, termasuk Kenya dan Nigeria, untuk membeli reaktor plasma mini hasil prototipe Universitas Gadjah Mada dan ITB. Nilai ekspornya diperkirakan mencapai 20 juta dolar, sekitar 340 miliar rupiah per unit. Ketiga, akan terbuka lapangan kerja baru di bidang rekayasa plasma, pengolahan kristal, dan teknik elektromagnetik. Pemerintah menargetkan akan menyerap hingga 200.000 tenaga kerja terlatih dalam 5 tahun ke depan, terutama dari Papua dan kawasan timur Indonesia. Tapi, benarkah aman? Meski disebut sebagai energi abadi, kristal plasma masih menyimpan banyak misteri. Beberapa ahli menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan interaksi plasma dengan medan geomagnetik bumi yang belum sepenuhnya dipahami. Dalam laporan ilmiah yang diterbitkan Nature Energy, disebutkan bahwa reaksi plasma alami bisa memicu fluktuasi cuaca ekstrem, terutama jika digunakan dalam skala besar dan tanpa sistem isolasi yang ketat. Namun Indonesia menjawab kekhawatiran itu dengan mempercepat pembangunan pusat isolasi plasma nasional di Serpong yang diperkirakan selesai akhir tahun 2026. China kirim kapal riset ke Arafura. Apakah ini sinyal ancaman? Satu hal yang membuat situasi makin tegang adalah kehadiran 2 kapal riset China yang mulai melakukan survei bawah laut di perairan Laut Arafura pada akhir bulan Juli 2025. Kapal tersebut membawa peralatan sonar dan robot bawah laut berteknologi tinggi.
Meski secara resmi disebut sebagai misi oseanografi, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan China tidak mengirimkan nota diplomatik resmi tentang kegiatan itu. Dalam wawancara dengan media lokal, Menlu Sugiono menegaskan, kedaulatan maritim adalah harga mati. Jika ada indikasi pelanggaran, TNI AL akan melakukan langkah tegas. Dan benar saja, TNI AL mengirim 3 kapal fregat ke perairan Arafura untuk mengawal zona eksplorasi energi nasional. Situasi sempat memanas, namun akhirnya China menarik kapalnya keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dulu, Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik dan minim infrastruktur. Kini, daerah itu menjadi kunci masa depan Indonesia dan dunia. Pemerintah pusat berencana menjadikan Wamena sebagai Silicon Valley Energy Plasma dengan membangun pusat inovasi, laboratorium, dan kampus teknik baru. Infrastruktur jalan, listrik, dan bandara akan dipercepat. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka program studi teknik plasma dan elektromagnetik di 5 universitas negeri Papua mulai tahun ajaran depan. Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang keadilan historis dan geopolitik. Papua selama ini memberi terlalu banyak untuk Republik. Kini giliran Republik mengembalikan yang pantas, ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam konferensi pers. Risiko geopolitik. Apakah Indonesia siap? Namun semua peluang ini datang dengan risiko besar. Negara-negara barat punya sejarah panjang menciptakan krisis di wilayah yang mengganggu kepentingan energi mereka. Banyak analis di Timur Tengah menyebut bahwa Indonesia harus meningkatkan pertahanan non-konvensional, termasuk cyber defense, pengamanan sumber daya alam, dan intelijen energi. Karena ancaman sabotase, peretasan, dan infiltrasi asing kini menjadi nyata. Sebagai respon awal, pemerintah telah membentuk Badan Khusus Energi Plasma Nasional (BKEPN) yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Tugasnya mengatur regulasi, keamanan, riset, dan distribusi teknologi kristal plasma. Badan ini akan terdiri dari unsur TNI, BIN, BRIN, dan perwakilan kampus. Apakah ini awal dari revolusi energi dunia versi Indonesia? Ataukah ini justru akan menjadi kutukan baru seperti minyak bagi negara-negara Afrika? Yang pasti, dunia sedang menyaksikan Indonesia. Dan Papua, yang selama ini dianggap pinggiran, kini menjadi jantung dari persaingan energi global. Kita tidak hanya berbicara soal sumber daya baru. Kita sedang menyaksikan lahirnya ulang tatanan dunia berbasis energi bersih yang dipimpin oleh negara berkembang. Dan itu dimulai dari sini. Dari negeri yang dulu dijajah karena rempah, kini berdiri sebagai pusat energi paling futuristik di abad ini. Bagikan video ini ke semua grup, teman, dan keluarga. Dunia saat ini sedang berubah, dan Indonesia berada di pusatnya. Jangan cuma jadi penonton, mari jaga, dukung, dan kawal bersama-sama.